komuter lain atau KRL juga sering digunakan oleh banyak masyarakat hingga saat ini dari tahun 1927 hingga saat ini. Terdapat banyak pusat makanan, penjagaan yang baik, dan terdapat toilet umum. Beberapa toilet menjadi kurang bersih dikarenakan pengguna KRL tidak menjaga dengan baik. Di KRL juga terdapat gerbong khusus wanita yang aman dan nyaman. KRL juga menjadi sarana transportasi yang baik bagi masyarakat dikarenakan KRL juga tergolong murah. Di KRL juga terdapat security dan satpam yang dapat membantu bagi pengguna KRL. KRL juga pernah diperbaiki gerbong-gerbongnya. Dulu KRL terbagi menjadi dua, yaitu ekspres dan ekonomi. Tapi sekarang telah menjadi satu, yaitu ekspres. Karena kan pada zaman dulu masyarakat tidak tertib menggunakan KRL. Oleh karena itu sekarang hanya ada satu, yaitu ekspres. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menuju ke stasiun Tebet dan ingin mewawancarai salah satu pengguna KRL, dan kita akan menanyakan seputar beberapa pertanyaan terkait pengguna KRL. Yang pertama itu, selama kakak menggunakan KRL, kakak mendapatkan sensasi apa aja sih? Terus yang kedua itu, tingkat kenyamanan kakak menggunakan KRL itu ratingnya berapa sih? Halo semua, nama aku Alicia. Aku akan mewawancarai salah satu pengguna KRL. Nah, jadi tuh di sini sudah di lokasi stasiun Tebet. Yuk kita cari targetnya yuk. Aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama itu, pendapat aku sih sebagai pengguna KRL tentunya sangat nyaman ya, karena sarana dan prasarana yang tersedia ini sangat membuat aku sebagai pengguna KRL nyaman dengan adanya kursi maupun kebersihan yang ada gitu. selain nyaman itu ada apa aja sih Kak yang Kakak rasain selama naik KRL di stasiun Tebet? Yang kedua sih aku merasa aman karena setiap gerbong itu sudah ada petugas kan, kita biasanya sebut satpam, karena di situ juga aku merasa kayak wah naik KRL nih nyaman nih karena udah nyaman, aman gitu, ada petugasnya. Terus juga KRL ini atau PT KAI menyediakan kan satu gerbong khusus untuk wanita, di mana aku juga jadi makin merasa nyaman gitu. Selain itu ada lagi nggak yang membuat Kakak merasa kayak oh aman nih naik KRL di stasiun Tebet, apalagi saya sendiri atau gimana gitu? Yang ketiga sih aku merasa tepat ya, karena waktu yang tertera pada KRL atau waktu yang diterterakan oleh PT KAI ini sangat tepat waktu. Jadi misalnya aku mau berangkat ke Bogor, terus keretanya ini dijadwal sampai jam 1 di stasiun Tebet, pas jam 1 itu beneran keretanya sampai gitu di stasiun Tebet. Nah itulah yang aku merasa bahwa PT KAI ini atau KRL memiliki ketepatan pada informasi waktu keberangkatan kereta. Untuk rating yang bisa aku berikan selama jadi pengguna KRL ini 8 dari 10 sih, karena sudah tercukupi semua kebutuhanku dalam menggunakan transportasi umum. Juga kayak setiap stasiun di sini tuh memiliki akses yang gampang gitu untuk menaiki transportasi lain seperti Jaklingko maupun Transjakarta. Jadi 8/10 itu rating aku. Oke, jadi hari ini kita akan menaiki transportasi umum yaitu Mass Rapid Transit atau lebih dikenal dengan MRT. Jadi MRT sendiri itu merupakan proyek hasil dari pemerintah daerah untuk kelestarian lingkungan dan juga cagar budaya. Dengan dibuatnya MRT sendiri untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan di Jakarta karena transportasi umum ini cukup affordable. Kemudian MRT sendiri ini memiliki rute yang cukup sedikit dibandingkan dengan KRL karena rutenya itu hanya melintas pada pusat kota Jakarta. Kemudian MRT sendiri ini memiliki kecepatan yang cukup cepat dibandingkan dengan KRL. Oke, untuk masuk ke MRT-nya sendiri kita menggunakan kartu tap atau lebih dikenalnya dengan e-money.
Dan juga kita bisa menggunakan tiket online yang sudah kita beli di hari sebelum-sebelumnya untuk masuk ke stasiun tersebut. Apa fasilitas di stasiun MRT sendiri? Jadi di stasiun tersebut ada staf pelayanan yang cukup ramah dan interaktif. Jadi kalau misalkan kita kelihatan kesusahan nih atau kesulitan, staf tersebut bisa membantu kami dengan cara yang benar-benar interaktif banget. Jadi kita tahu nih apa yang harus dilakukan saat di MRT tersebut. Kemudian ada staf kebersihannya. Staf kebersihannya ini tuh sangat telaten membersihkannya ya, karena dari yang kami observing di sana tuh minim sekali sampah-sampah yang berserakan dan benar-benar lantainya tuh bersih banget. Kemudian di situ ada juga toilet. Toiletnya sangat bersih sekali. Kita tidak bisa memvideokan karena itu bersifat privasi. Ini kami akan menuju ke stasiun MRT Beni City yang berada di Sudirman untuk mewawancarai pengguna MRT terkait apa sih perbedaan dengan MRT dengan KRL dan juga apa sih dampak atau efeknya bagi mereka. Halo guys, jadi di sini saya Deva Adrial sebagai pewawancara ingin mencari narasumber nih guys. Ikutin terus ya guys. Oke, menurut saya KRL itu transportasi yang di komuter lain. Nah, kalau MRT itu transportasi yang dioperasikan di bawah tanah. Oke, untuk efek dari MRT sendiri, transportasi sendiri, pertama itu lebih mempermudah kegiatan, terutama dalam perjalanan. Kemudian untuk akses kemanapun lebih dipermudah. Kemudian efek dari transportasi itu sendiri dapat mengurangi penggunaan transportasi pribadi sehingga dapat mengurangi populasi udara tentunya. Oke, terima kasih. Yo, Pierre, you wanna come out here? In New York, I'm in New York, hiding in my socks, running from a up, and I shoot that up, and I'm on the block, and I'm on the block. A few moments later. Oke guys, jadi sekian wawancara hari ini terkait perubahan. Ulang. Eh?